Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua selalu bersemangat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kembali kami boleh bangun dengan kesehatan, kekuatan dan berkat kebaikan-Mu. Pada saat ini kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Galatia pasal yang ke-6. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Galatia 6 ayat 2 dan 3. Tertulis demikian. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, John Hagee pernah mengatakan bahwa ukuran kebesaran seseorang tidak ditentukan dari seberapa banyak orang yang melayaninya, tapi seberapa banyak orang yang ia sudah layani. Terkadang saudara, kita merasa berarti kalau ada banyak orang yang memperhatikan dan menolong diri kita. Padahal sebenarnya hidup ini menjadi berarti ketika kita mampu memperhatikan dan menolong orang-orang lain. Hidup kita di bumi ini tidak untuk kita jalani begitu saja tanpa arti. Ada tujuan Tuhan yang ditetapkannya bagi kita. Dan melakukan tujuan Tuhan itulah yang membuat hidup kita menjadi berarti. Salah satu tujuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah saling menolong satu sama lain. Dalam Galatia 6 ayat 2-3 ini dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Salah satu hukum Kristus yang perlu kita lakukan adalah saling tolong-menolong satu sama lain dalam menanggung beban. Dengan cara demikian, saudara, hidup kita ini menjadi berarti. Hidup kita memang berarti dan berharga karena Tuhan Yesus. Namun demikian jangan berhenti hanya di situ saja, saudara. Tapi kita perlu membuat keberartian kita itu membawa manfaat bagi orang-orang lain dengan cara menolong orang-orang yang memerlukan pertolongan. Jangan sampai kita merasa diri kita berarti padahal tidak berarti sama sekali. Keberartian hidup di sini berhubungan dengan fungsi kita dalam melayani sesama ciptaan Tuhan. Kalau kita memiliki prinsip hidup menolong orang lain, maka kita menjadikan hidup kita ini berarti. Sama seperti perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, yang menolong orang yang dirampok di tengah jalan. Kepeduliannya membuat dirinya berarti. Sebaliknya imam dan orang Lewi yang kelihatannya berarti dari luar, ternyata tidak berarti sama sekali dalam hal menolong sesamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan beranggapan bahwa kita tidak bisa menolong orang lain. Sekecil apapun bentuknya, kita pasti dapat menolong. Jangan tunggu kita berhasil baru mau menolong orang, tapi mulailah sikap menolong itu dalam keadaan kita masing-masing saat ini. Jadikanlah ini sebagai sebuah kebiasaan, dan pada akhirnya kebiasaan ini akan menjadi karakter kita, dan karakter kita ini akan terus memancarkan kemuliaan Tuhan lewat tindakan kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi berarti bagi orang lain. Setiap hari kita diberi kesempatan untuk menggunakan apa yang ada pada kita untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Terkadang saudara, tanpa kita sadari, kita sudah melayani malaikat-malaikat.
Tuhan menguji kebaikan hati kita. Dia mau kita memiliki kasih dan menyatakan kasih itu dalam tindakan kita yang nyata. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan tidak berbicara melulu soal uang. Pertolongan itu ada banyak bentuknya. Dan apa yang bisa kita lakukan untuk menolong orang lain, lakukanlah itu berlandaskan kasih kepada Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah hidup yang berarti, karena Tuhan telah membuat kita berarti. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami diajar untuk menolong orang-orang di sekitar kami. Tolong kami Tuhan untuk kami memiliki hati yang mengasihi, hati yang penuh dengan belas kasihan, dan sungguh-sungguh menyatakan belas kasihan kami itu dalam tindakan yang nyata. Berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, untuk kami mengerti apa yang bisa kami lakukan, dan kami melakukannya dengan pimpinan Tuhan. Bukan sekedar karena emosi sesaat, tapi kami melakukannya dalam hikmat dan tuntunan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Pimpin kami terus Roh Kudus, sehingga kehidupan kami ini sungguh-sungguh menjadi berarti. Berkati kami di sepanjang hari ini ya Bapa. Berikan kami hikmat dan tuntunan Tuhan, untuk kami melakukan segala tugas aktivitas kami. Kembali kami berdoa mohon lawatan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah mengalami penghiburan dari Tuhan, dan yang sedang dalam pergumulan mendapatkan jalan keluar. Kami percaya kami alami kemenangan, sukacita, dan berkat-berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.